Oke bro, kita harus ngomongin satu hal yang WWE kayaknya masih kelewat mulu. Dan itu adalah soal Raquel Rodriguez. Bintang wanita ini punya semuanya. Tampang, power, karisma, tapi udah kelamaan dia cuma jadi figuran. Padahal dia layak banget jadi spotlight utama. Dan sekarang, aku bikin video ini buat bilang udah waktunya WWE tancapin roket buat Raquel. Sekarang juga, gak usah nunggu-nunggu, gak usah sembunyi di bayang-bayang tag team. Ini saatnya eranya Raquel Rodriguez dimulai dan kita semua harus ikut gerakan ini. Kita jujur aja, divisi cewek di WWE itu gila. Dari Becky Lynch, Bayley, Bianca Belair, sampai Rhea Ripley semuanya elit. Tapi entah kenapa Raquel masih aja kayak dilupain. Kenapa? Karena dia dicap jadi otot doang, selalu jadi power sidekick, gak pernah dikasih sorotan, selalu di skena tag team mulu. Mulai dari Aliyah, terus Shotzi, abis itu Liv Morgan. Polanya sama terus, Raquel jadi powerhouse, senyum, flex, kena pukul, ulang lagi. Tapi gini ya, dia pantas dapat lebih dari itu. Raquel itu salah satu dari sedikit cewek di roster yang bisa adu kekuatan sama Rhea Ripley. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu cuekin. Itu potensi buat dibangun, buat jadi momen. Dan sekarang, WWE kayaknya baru mulai ngeh. Rhea Ripley tuh udah kayak the final boss. Dominan, jadi sang mami divisi wanita selama beberapa tahun terakhir dan belum ada yang bener-bener bisa nyamain dia. Sampai Raquel datang. Dan ini bukan cuma soal Raquel ngasih perlawanan ya, bukan kayak lawan-lawan lain yang cuma dapat spot 1 atau 2. Rhea beneran nge-sell buat Raquel, dan kalau Rhea Ripley sampai ngejual seranganmu, itu bukan momen sembarangan. Itu WWE bilang, yang ini serius loh. Bayangin deh matchnya, promonya, stare down-nya, dua raksasa cewek saling hajar kayak film Godzilla vs Kong. Kalau Raquel bener-bener diperlakuin serius. Kalian mau bilang Raquel nggak layak dapat momen besar kayak di Night of Champions? Gila, Rhea sebenarnya bisa kalah dan masih tetap kelihatan OP. Tapi kalau Raquel yang menang, boom, bintang baru lahir. Timing itu segalanya di dunia wrestling dan sekarang semua bintang lagi sejajar buat Raquel. Dia udah matang, udah terbukti di NXT, udah lama di main roster, fans sudah kenal dia dan sekarang peluangnya kebuka lebar. Liv Morgan lagi cedera, Judgment Day lagi panas-panasnya, Raquel udah ada di orbit itu dan vibe yang dia kasih sekarang udah mulai kerasa serius. Gak usah bikin dia jadi sidekick lagi, biarin dia meledak. Mungkin aja nanti dia nyerang Liv pas balik. Mungkin dia ngambil alih Judgment Day dari dalam. Mungkin dia bosen jadi bodyguard dan mulai nunjukin kalau dialah ancaman utama yang sebenarnya. Dia punya body, dia punya tatapan tajam. Kasih dia attitude, kasih dia energi breakout kayak Batista tahun 2005. Aku jamin penonton bakal ngepop keras. Aku tahu beberapa dari kalian mikir, tapi title scene Women's World udah rame banget bro. Fair, so gimana kalau kita ambil jalur lain, jalur yang lebih cerdas, Women's Intercontinental Championship. Disinilah Raquel bisa benar-benar bersinar. Dia nggak harus langsung jadi World Champ, tapi dia bisa jadi dominator mid-card title dan ngebikin gelar itu punya bobot. Sekarang Becky emang pegang sabuk itu, tapi ada Bayley, Lyra Valkyria, dan nama-nama top lain yang bakal rebutan. Biarin mereka dulu, biarin title itu panas. Terus Raquel datang dan ngancurin semuanya. Gak pakai curang, gak pakai gangguan, cuma murni kekuatan dan dominasi. Itu cara bikin IC title kelihatan penting dan itu cara bikin Raquel jadi inevitable. Sekarang bayangin skenarionya. Raquel pegang sabuk, kredibilitas naik, dia dominan, dia garang, semua lawan tumbang. Terus Liv Morgan balik. Boom, sekarang kita punya feud yang dalam banget. Mantan partner, bestie jadi rival, Liv pengen balas dendam, dan Raquel udah nggak peduli. Mungkin sekarang Raquel punya sidekick baru kayak Roxanne Perez, mungkin perannya kebalik. Dan sekarang kita punya cerita soal iri hati, pengkhianatan, kekuasaan, dan rasa sakit. Semua elemen yang bikin pro wrestling tuh magic. Raquel Rodriguez itu bukan cuma siap, dia udah kelewat siap. WWE punya kesempatan emas buat bangun satu lagi bintang dominan dan blueprintnya udah jelas di depan mata. Yang perlu mereka lakuin cuma satu hal, tarik pelatuknya. Jadi kalau kalian nonton ini dan masih ngerasa Raquel Rodriguez itu biasa aja, bangun bro.
Soalnya kalau WWE bener-bener kasih dia push monster itu, aku jamin kita semua bakal inget momen itu. Menurut kalian gimana? Apakah kalian bakal nge-push Raquel Rodriguez kalau jadi WWE? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible.